sehat itu penting. Cari tahu yuk cara mewujudkan dan menjaga hidup tetap sehat dalam Health Talk Show persembahan dari Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM. Dari Jalan M Haji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat malam Star Lovers. Hey, apa kabar? Gimana guys, dia temani Anda malam hari ini bersama dengan tamu yang bakalan memberikan kita banyak ilmu terkait dengan kesehatan ya. Bersama dengan kita di Health Talk bersama FKKMK UGM. Ini kalau berbicara soal yang namanya kesehatan, Star Lovers, penting banget ya yang namanya kehamilan dan juga persalinan yang merupakan peristiwa yang menyenangkan dan juga ditunggu-tunggu oleh calon ibu. Namun, selama proses kehamilan terdapat beberapa hal yang berubah pada jantung dan juga pembuluh darah sang ibu. Dua hal tersebut sebenarnya merupakan proses adaptasi alamiah yang terjadi untuk menjamin suplai untuk kebutuhan calon ibu dan juga janin di dalam kandungan selama kehamilan. Yes, kehamilan menyebabkan terjadinya jumlah perubahan biologis dan juga sistem kardiovaskuler yang akan dapat ditolerir dengan baik oleh wanita yang sehat ya. Namun, akan menjadi ancaman yang berbahaya bagi ibu hamil yang mempunyai kelainan jantung sebelumnya. Nah, kita akan bahas tema kita memahami penyakit jantung pada kehamilan, apa sebabnya dan juga solusinya bagaimana. Bersama dengan tamu Iwan nih, ada Dr. Diah Wulan Anggraini, PhD, SPJKK, Mami dari Departemen Kardiologi dan juga Kedokteran Vaskuler FKKMK UGM, RSUP Dr. Sarjito. Selamat malam, dokter. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Selamat malam. Kabar baik ya, dokter ya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana hari ini? Hektik banget ya setelah tadi hari ini praktek kelar, harus keburu-buru, harus siaran juga di Star gitu kan. Dokter. Diselesain pokoknya jam 6 harus selesai. Oke, baiklah. Dokter, ini luar biasa loh. Tema kita adalah memahami penyakit jantung pada kehamilan. Ya. Nah, kalau berbicara soal yang namanya kehamilan, ini memang mungkin salah satu proses yang ditunggu oleh pasangan suami istri kayak gitu ya. Nah, sebenarnya hubungannya seperti itu kan tadi sempat Iwan spill terkait dengan bahwa untuk ibu yang sedang mengandung atau hamil itu pasti akan ada suplainya sedikit berkurang yang diberikan kepada si jabang bayi seperti itu. Nah, hubungannya apa sih dokter sebenarnya terkait dengan penyakit jantung dan juga kehamilan itu? Jadi penyakit jantung pada kehamilan itu kita mau ngomong konteksnya bisa dari dua sisi ya sebenarnya. Jadi dari sisi orang yang memang sudah kena penyakit jantung, terus dia mengalami kehamilan, bisa juga dari sisi yang ibunya itu berangkat, maksudnya start hamilnya dalam kondisi sehat nih. Kemudian di akhir kehamilannya ternyata dia mengalami sakit jantung gitu, atau persis pasca melahirkan, itu bisa terjadi. Jadi bisa dari dua sudut pandang gitu. Nah, kalau yang seorang yang ibu hamil yang memang sudah sebelumnya kena sakit jantung, memang sudah punya sakit jantung nih, hubungannya ya karena seorang yang dengan sakit jantung itu tentunya kebutuhan metabolisme akan jauh lebih besar. Kemudian ada juga yang aliran darahnya terganggu. Jadi tergantung seperti apa, atau tergantung jenisnya sakit jantung itu seperti apa gitu. Nah, tentunya kalau dia ada kebutuhan metabolik yang besar untuk jantungnya, maka ketika dia mengalami kehamilan ini sirkulasi yang kemudian akan digunakan oleh si bayi akan tentunya berkurang ya. Kemudian kebutuhan metabolik ibu sendiri sudah cukup besar, maka suplai metabolik untuk bayi ini tentunya lebih sedikit gitu dibandingkan mereka yang sehat. Kurang lebih seperti itu sih hubungannya. Kemudian yang kedua, seorang ibu yang hamil secara normalnya saja gitu, dia
ada masa-masa periode-periode tertentu di mana memang aliran darahnya atau volume darahnya itu mengalami perubahan. Gitu. Dan ini terutama terjadi pada trimester 3 di minggu 30 atau 32. Nah, pada orang yang sehat, ketika mendapatkan beban aliran darah yang bertambah, mereka nggak apa-apa gitu. Atau kalaupun misalnya orang yang nggak terlalu aktif sebelumnya atau memang dia jarang olahraga, maka kadang-kadang agak lebih mudah capek. Ya ibu hamil kan sering begitu ya, kemudian kadang-kadang agak sesek. Nah, kalau pada orang yang memang sudah sebelumnya ada sakit jantung, ya dia akan jauh lebih berat gitu pada saat volume darah di tubuhnya itu bertambah di minggu-minggu 30 seperti itu. Kira-kira begitu sih Mas Iwan, kalau tanya hubungannya ya. Oke, jadi artinya bahwa ketika proses kehamilan sendiri emang apa sudah dipastikan bahwa untuk suplai yang seharusnya dipakai untuk si ibu itu akan berpindah atau akan masuk ke janin seperti itu ya dok ya? Ya tentunya kan pasti akan sebagian itu sirkulasi itu akan mengalir lewat ari-ari ya. Karena di situ kan memang dibutuhkan untuk delivery atau untuk mengantarkan makanan kepada si bayi, jadi bayinya bisa tumbuh. Gitu. Resiko yang dapat timbul? Resiko yang dapat timbul nih bagi ibu apa saja? Untuk ibu sehat? Ya. Kalau untuk ibu sehat sih nggak masalah, karena itu memang memang sudah diciptakan kan untuk perubahan yang dialami pada saat kehamilan tuh meliputi perubahan hormonal yang itu nanti akan mendukung bertambahnya aliran darah, kemudian volume darah, kemudian juga kecukupan hemoglobin atau kecukupan sel darah merah untuk mengantarkan makanan. Itulah makanya ibu hamil itu kan sering atau selalu ditambahkan suplemen vitamin kan ya. Jadi untuk menjaga supaya HB-nya tetap terjaga gitu. Kenapa? Karena dia bisa mendeliver ini nutrisi untuk si bayi gitu yang dibutuhkan. Kira-kira begitu. Tapi kalau pada orang sehat sih nggak masalah gitu. Memang itu secara fisiologis atau secara naturalnya akan begitu. Nggak akan ada efeknya. Efeknya ya paling hormonal ya. Oke, kalau untuk janin berarti hampir mirip dengan ibu yang sehat juga seperti itu ya. Nah, kalau misalnya si ibunya sudah mempunyai penyakit penyerta tadi seperti jantung seperti itu nih, bagaimana nih dokter? Ya itu tadi. Jadi kalau misalnya si ibunya emang sudah ada penyakit jantung sebelumnya, itu tentunya akan jauh lebih berat. Yang pertama untuk kerja jantung. Kenapa? Karena dengan jantung yang memang sudah ada kelainan, maka ketika posisinya hamil, dia akan bertambah, si ibu ini akan bertambah volume darah. Jadi kalau bertambah volume darah, maka kerja jantung akan bertambah. Kemudian kebutuhannya untuk mensuplai aliran darah ke ari-ari atau ke plasenta bayi dalam memberikan nutrisi, ini tentunya membutuhkan kerja yang lebih berat. Nah ini yang kemudian kerja jantungnya si ibu agak lebih ekstra gitu. Karena kalau pada yang normal pun dia agak ekstra, kalau pada yang ada kelainan masih harus ekstra, jadi kadang-kadang permasalahan-permasalahan munculnya oleh karena hal-hal tersebut. Gitu. Logikanya seperti itu. Baik, sama juga dengan yang janin yang ketika isi ibu juga sudah punya penyerta penyakit jantung, apakah juga resikonya sama atau memang ada perbedaan? Kalau janinnya sendiri sih sebenarnya tergantung ya. Jadi karena sih penyakit jantung kan bisa bermacam-macam. Sehingga kalau kita sih biasanya kalau di bagian jantung dan juga kita bekerja sama tim dokter kandungan yang memang mereka ahli dalam bidang ibu-ibu yang dengan penyakit penyerta, itu kita akan melakukan stratifikasi resiko gitu. Jadi kita hitung resikonya untuk mengkalkulasi kira-kira dia dengan penambahan usia kehamilan, dengan penambahan beban kehamilan, itu bagaimana nanti dia bisa melalui kehamilannya dengan kondisi penyakit penyerta. Kemudian kita juga akan melihat nih gimana sih dengan penyakit penyerta yang tipenya A, katakanlah seperti itu ya. Itu bagaimana konsekuensinya terhadap si janin. Itu juga kita akan kadang-kadang melihat-lihat atau mengestimasi kalau seandainya aliran darahnya kerja jantungnya itu menjadi terlalu berat, kadang-kadang aliran darahnya juga tidak terlalu oke gitu ke
hari-hari si bayi. Jadinya nanti paling sering itu adalah biasanya berat badan bayinya menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya. Jadi ngaruhnya cuma gitu. di apa ya, suplai masuk ke apa ya, Ke suplai hari-hari. makanan ke bayinya seperti itu ya. Nah, Ya, baik. kurang lebih seperti itu. Dokter, Kalau untuk ngomongin jantung, ya. baik. Tadi kan sempat dijelaskan juga bahwa untuk penyakit jantung kan ada beberapa tipenya tadi ya. Yang pertama mungkin yang sudah ibu hamil yang sudah punya penyakit jantung, atau ibu hamil yang dapat penyakit jantung atau apa ya, kayak serangan jantung setelah kehamilan seperti itu. Nah, kalau waktu proses ketika ibu hamil ingin mengetahui itu, cara mendiagnosisnya seperti apa, dokter? Jadi kalau ini seseorang nih, katakanlah dia mau hamil atau di awal kehamilan, itu seyogianya sih paling tidak dia mengetahui dulu ya, oke, status kesehatan saya seperti apa, seperti itu. Nah, kalau untuk mendiagnosis, kalau dia nggak ada keluhan apa-apa sih nggak masalah, tetapi kalau memang ada keluhan, ini lebih baik kalau misalnya dikonsultasikan dulu dokter kandungan misalnya, kira-kira saya selama ini kadang-kadang ada keluhan A, keluhan B, keluhan C, atau kadang-kadang agak sesek, atau kadang-kadang toleransi aktivitasnya nggak cukup optimal seperti orang lain, udah capek misalnya, atau kadang-kadang kakinya bengkak, gejala-gejalanya kan kurang lebih seperti itu, atau kadang berdebar-debar. Nah, itu mestinya dikonsultasikan dulu sebelum hamil gitu, untuk check up lah ya, kira-kira saya cukup fit atau sebenarnya ada penyakit penyerta nggak pada diri saya gitu untuk menjalani kehamilan gitu. Kemudian yang kedua, kalau memang nih sering kan ya orang itu nggak melakukan check up dulu gitu, jadi ya sudah program hamil begitu aja. Nah, nanti kalau sudah hamil, sebetulnya kalau di Jogja itu di DIY itu kita sudah beberapa kali istilahnya memberikan edukasi atau kita menyampaikan ke dinas kesehatan bahwasanya kalau ibu hamil itu pada saat antenatal care selama hamilnya itu at least 1 kali, kalau bisa di awal di trimester 1 itu dia melakukan pemeriksaan lengkap rekam jantung gitu. Jadi kalau di DIY itu kan sebenarnya untuk ANC sudah ada program terstrukturnya untuk ibu hamil seperti pemeriksaan fisik, kemudian oleh dokter kandungan atau dokter umum yang ada di puskesmas misalnya. Kemudian pemeriksaan gula, pemeriksaan tekanan darah berkala untuk screening hipertensi pada kehamilan. Tetapi untuk belakangan ini kita memang juga melakukan pendekatan ke Dinkes supaya ibu hamil itu paling tidak 1 kali dilakukan pemeriksaan rekam jantung gitu. Dan ini di Bantul sudah. Jadi untuk Kabupaten Bantul mereka sudah melakukan pemeriksaan rekam jantung gitu pada ibu hamil. At least cukup 1 kali aja selama hamil. Dan kalau bisa di awal itu paling nggak sudah akan membantu diagnosis atau screening cukup banyak. Kira-kira begitu Mas Iwan. Oke, jadi yang di Bantul sudah mulai berjalan ya berarti ya? Di Bantul sudah, jadi ibu hamil itu kalau di puskesmas atau di rumah sakit begitu, ya akan dilakukan rekam jantung at least 1 kali. Kalau normal kan nggak masalah, tapi kalau ada sesuatu nanti akan dilakukan konsultasi ke dokter jantung yang ada di Bantul. Oke, jadi walaupun itu di puskesmas juga sudah bisa dilakukan juga ya untuk rekam jantung ya dokter ya? Ya, instruksinya kalau di Bantul sudah, tapi memang belum sampai 100% ya, ini menurut kolega saya yang di rumah sakit di Bantul. Belum 100%, tapi paling tidak bahwa instruksi itu sudah ada dan mungkin ya bertahap sih ya sosialisasinya. Di Sleman kalau nggak salah sebenarnya juga sudah ada instruksinya, hanya mungkin pelaksanaannya juga masih bertahap. Tapi kita selalu kampanyekan sih itu untuk mereka yang ada di puskesmas atau yang stakeholder itu untuk bisa mensosialisasikan ini ke layanan tingkat 1 dan juga ke RS, rumah sakit. Oke, jadi nggak hanya di Bantul aja, di tempat-tempat lain juga harus ada ya, gitu. Sebenarnya udah. Oke, ya. Baiklah. Karena sering ini juga sih Mas Iwan. Jadi kadang-kadang terlewat ya, karena kan sering kan tidak bergejala gitu. Tetapi ternyata ketika dilakukan perekaman EKG begitu ya, atau rekam jantung, oh ternyata kelihatan kok ada sesuatu ya gitu. Dan itu baru ketahuan saat
sudah hamil begitu. Jadi kita kadang-kadang di rumah sakit menerima, loh ini kan sudah sebenarnya penyakitnya udah bawaan dari lahir begitu, tapi baru ketahuan ketika hamil udah trimester 2, trimester 3, bahkan ada juga yang udah mau melahirkan itu baru ketahuan kayak gitu. Oke. Nah, kalau faktor yang terjadi di lapangan seperti itu tuh dokter. Jadi ketahuannya ketika sudah udah lama hamilnya kayak gitu. Ini solusinya bagaimana nih dari rumah sakit atau dari dokter nih? Ya, kalau kami sih kebetulan memang kita ya itu tadi kami membantu dengan kampanye-kampanye ya, juga kita dengan teman-teman sejawat dokter kandungan itu kita kadang-kadang memberikan insight begitulah ya, mohon bisa dilakukan pemeriksaan lebih lengkap seperti itu, atau ya dengan cara seperti ini sih. Ini salah satunya kan Mas Iwan ngundang saya nih dari Departemen Patologi Anatomi mengundang. Jadi kemarin kita masukkan topik ini supaya kita juga bisa kampanye ke ibu-ibu yang sedang menyaksikan atau sedang mendengarkan, atau bapak-bapak di sini yang punya istri gitu ya, atau masyarakat luas lah istilahnya, supaya kalau misalnya hamil itu paling nggak bilang, saya mau dong sekali dicek gitu lah jantungnya gitu. Hanya untuk screening aja sekali udah cukup kok rekam jantung itu selama hamil. Oke, baik. Jadi awal itu udah menentukan ya bahwa nanti ketika proses kelahiran apakah akan berjalan dengan lancar atau tidak, seperti itu ya dokter ya. Betul, paling nggak kita kan nanti akan mencegah resiko untuk kalau selama hamil nanti akan ada keluhan-keluhan dan sebagainya, paling nggak kita udah tahu di depan ya. Oke, baik. Dokter, kalau berbicara soal faktor risiko dari penyakit jantung pada kehamilan itu apa aja nih dok? Ya, jadi kita bicara dari dua sudut pandang ini ya Mas Iwan. Jadi yang pertama, kalau seandainya seorang itu memang sudah dengan sakit jantung, kemudian dia mengalami kehamilan, maka ketika dia masuk dalam kehamilan nih di awal, maka sebaiknya ini kalau bicara pencegahan, kita sudah tahu dia masuk di dalam stratifikasi risiko yang mana begitu. Jadi kalau pada ibu hamil yang dengan penyakit jantung, itu ada 4 tingkatan risiko gitu. Yang pertama adalah risiko yang paling rendah, 2, 3, dan 4 itu risiko tinggi. Nah jadi ketika dengan mengetahui tingkatan risiko itu, maka kita akan bisa memberikan, silahkan yang misalnya ya risiko tingkat 1 nih, silahkan kamu nggak masalah untuk aktivitas apapun, boleh untuk ini nggak masalah, untuk bahkan melahirkan di puskesmas atau di bidan pun bisa gitu. Tapi kalau misalnya tingkat risiko 4, maka kita akan memberitahu, mungkin nanti kalau untuk aktivitas yang sekian kamu akan bisa lebih capek. Terus atau kalau misalnya dia memang dengan jantung yang agak bengkak misalnya ya katakanlah, mungkin kamu perlu mengurangi cairan, mengurangi garam dan sebagainya. Seperti itu kira-kira pencegahannya. Nah kalau mereka yang berangkat dengan kondisi jantung yang masih sehat, maka sebetulnya untuk mencegah risiko di kehamilan akhir supaya nggak terjadi penyakit tambahan seperti yang paling sering itu hipertensi. Nah ini sebetulnya ketika sebelum hamil kita sudah bisa melakukan pencegahan gitu, karena hipertensi yang terjadi pada saat kehamilan itu biasanya kadang-kadang berhubungan dengan faktor risiko ibu, seperti memang punya hipertensi sebelumnya, atau riwayat kehamilan sebelumnya dengan hipertensi, ini terus baik, terus hamil lagi itu kadang-kadang dengan hipertensi juga. Kemudian aktivitas fisik, kemudian kalau nggak pernah olahraga juga nanti resikonya dia untuk hipertensi pada kehamilan itu bisa muncul. Kemudian juga gaya hidup ya, seperti mungkin sekarang juga banyak sih ya wanita kalau seandainya merokok, itu juga sangat berpengaruh nanti selama kehamilan, ya bisa saja muncul hipertensi atau bahkan hal lain yang seperti gangguan pada jantung juga bisa. Kira-kira begitu pencegahannya. Oke, kalau berbicara terkait dengan kehamilan nih, beberapa banyak rumor beredar bahwa kalau misalnya hamil di usia lebih dari 35 up atau 35 tahun ke atas itu risiko penyakit penyerta itu ada seperti hipertensi, penyakit jantung kayak gitu. Nah ini benar atau salah dokter? Benar. Jadi
Karena dengan semakin bertambahnya usia, itu sebenarnya struktur pembuluh darah itu kan sudah berubah. Makin ke arah usia ya 35 ke atas, itu kekakuan pembuluh darah bertambah. Apalagi kalau di atas 40 ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka resiko hipertensi pada kehamilan menjadi meningkat. Nah, nanti kalau hipertensi pada kehamilan meningkat, apa namanya, muncul masalah-masalah yang lebih kompleks gitu. Jadi kalau yang berat nih hipertensinya nanti bisa merembet ke yang lain gitu pada saat di akhir kehamilan yang sering disebut sebagai preeklamsia. Nah, kalau preeklamsia nanti sudah mulai ada gangguan di ginjal, kemudian di pembuluh darah itu juga mulai ada gangguan. Kadang-kadang kemudian muncul masalah juga di jantung oleh karena preeklamsia. Nah, apalagi kalau preeklamsianya berat sampai dengan level eklamsia di mana tekanan darah nggak bisa terkontrol, kemudian muncul manifestasi sampai gangguan saraf, gangguan ginjal dan gangguan sistemik di tubuh lainnya, maka itu eklamsia berat dan itu cukup berbahaya begitu karena dia bisa mengancam nyawa gitu ya baik ibu maupun bayi. Oke, jadi artinya bahwa memang faktor risiko ketika hamil di usia yang sudah 30 up kayak gitu emang. Oke, baik. Ini ya, untuk walaupun sebenarnya sih kalau dengan teknologi sekarang itu di 35 sampai 40 itu rata-rata masih bisa terkendali ya. Kalau di atas 40 tuh memang ya sangat berisiko, terutama ya itu tadi untuk penyakit penyerta pada ibu, kemudian yang kedua resiko Down syndrome pada bayi ini jauh lebih besar. Oke. Artinya bahwa untuk calon bayi juga resikonya besar juga seperti ya dokter ya? Ya, kalau kehamilan di atas usia 40 jauh lebih besar untuk resiko Down syndrome. Oke, baik. Ini untuk perawatan penyakit jantung ketika hamil tuh apa saja yang perlu dilakukan? Jadi untuk pasien ya atau untuk ibu-ibu yang memang sudah didiagnosis dengan penyakit jantung dan kemudian berencana untuk kehamilan, sebetulnya yang pertama adalah perencanaan. Itu adalah yang paling penting. Jadi lakukan konsultasi nih sama dokter kandungan dan juga nanti dokter kandungan akan merefer ke kita. Kita akan memberitahu ibu masuk dalam klasifikasi risiko yang mana seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua ya hal-hal yang kira-kira akan memperberat kerja jantung seperti aktivitas yang berlebihan, kemudian beberapa kondisi itu mengharuskan tidak boleh minum terlalu banyak gitu. Tapi beberapa kondisi yang lain boleh gitu. Jadi ini sangat tergantung dari jenis penyakitnya. Kemudian yang jelas sih bagaimana menjaga supaya aktivitas itu bisa sesuai sama kapabilitas jantungnya. Tetapi juga nggak boleh kemudian diam. Karena kalau diam nanti menimbulkan masalah yang lain lagi gitu. Dan yaitu harus konsultasi atau harus kontrol secara rutin, baik itu ke dokter kandungan maupun ke dokter jantungnya, sehingga kami bisa memonitor, oh ini kondisinya selama hamil bisa stabil, kemudian apakah perlu ada modifikasi aktivitas, apakah perlu ada modifikasi minum atau makannya, atau kalau ada modifikasi obat, seperti itu. Nah, ini berbicara soal obat juga nih. Mungkin ada beberapa obat yang memang itu dikhususkan untuk penyakit jantung kayak gitu, tapi tidak aman nih ketika dikonsumsi ketika lagi hamil. Nah, ini bagaimana? Nah, betul sekali. Itu kadang-kadang memang ada ya penyakit jantung yang disebut sebagai gagal jantung ya. Kalau seorang mengalami gagal jantung, di mana jantungnya itu bengkak, kemudian dia punya kemampuan memompa yang lemah gitu, itu yang sangat kita biasanya memang harus dengan terapi yang rutin. Nah, sayangnya memang obat-obat yang digunakan untuk itu, untuk kelainan gagal jantung itu, dia nggak boleh diberikan pada ibu hamil. Nah, kalau seorang ibu udah terlanjur hamil, maka kami harus mencarikan second line-nya, terapi lain ya di lini keduanya yang memang itu aman untuk ibu hamil. Jadi ya tetap aja ada sih, bukan terus nggak kita berikan apa-apa, karena kalau kita nggak berikan apa-apa nanti akan kepayahan, yang ada justru efeknya nggak bagus gitu untuk ibu dan bayinya. Oke, pokoknya tetap ada jalan gitu ya Bu Dokter ya.
Insya Allah tetap ada jalan. Oke. Baik, Dokter Dia, kita akan jeda dulu ya, jeda komersial break. Nih, kita akan bacakan juga yang sudah masuk nanti setelah jeda komersial. Buat hari ini Stalovers yang ingin bergabung, untuk Anda masih kami tunggu di 0818621013. Tema kita cukup apa ya, bisa dibilang ini merupakan relate buat kaum ibu-ibu semuanya ya. Memahami penyakit jantung pada kehamilan, apa sebab dan juga solusinya. Kita akan segera kembali tentunya di Health Talk bersama FKKM KUGM. Well, masih bareng sama Iwan di sini ya. Kita masih di Health Talk Show bersama dengan FKK UGM, dan malam hari ini kita ngobrol terkait dengan penyakit jantung. Memahami penyakit jantung pada kehamilan, apa sebab dan juga solusinya. Bersama dengan Dr. Dia Wulan Anggraini, PSD, SPJPK, Departemen Kardiologi dan juga Kedokteran Vaskuler FKKM KUGM, dan juga RSUP Dr. Sarjito. Jadi di awal kita sudah spill terkait dengan apa sih penyebab dan juga kisi-kisi terkait dengan penyakit jantung yang melanda ibu hamil seperti itu. Yang sudah bergabung di 0818621013, kita baca dulu. Selamat malam, Kinarti di Jalan Wates. Mau tanya terkait dengan kalau misalnya cek jantung itu mahal nggak, Dok? Kalau misalnya di Puskesmas apakah juga sama untuk biayanya? Dokter silahkan. Ya, terima kasih. Sama Bu Kinarti ya? Iya, Bu Kinarti. Selamat malam Ibu. Jadi kalau Ibu pengen periksa, kalau di Puskesmas saya kira bisa ikut yang antenatal care ya. Kalau memang sudah hamil nih, ikut antenatal care, kemudian nanti di situ disampaikan mau check up sekalian pakai rekam jantung atau elektrokardiografi, itu nggak mahal kok. Elektrokardiografi itu kalau di Puskesmas saya kurang tahu tarifnya berapa, mungkin antara 50.000 atau 100.000, tapi mungkin bisa ditanyakan ya yang jelas. Tapi kalau sudah ikut ANC sih seharusnya nggak ada biaya tambahan. Oke, jadi artinya bahwa di Puskesmas pun biaya tidak semahal yang dipikirkan. Kalau kan orang mikir mau rekam jantung takutnya dengan biayanya yang mahal kayak gitu ya. Mungkin ini harus diluruskan mindset seperti itu, Dokter. Iya. Apalagi kalau misalnya sudah dalam kondisi hamil gitu, ketika antenatal care di Puskesmas itu seharusnya sudah menjadi program ya. Kalau di DIY itu memang sudah disoundingkan, dan kalau memang kabupaten tersebut, saya kurang tahu ya kalau seperti Kulon Progo atau Gunung Kidul, kota juga sepertinya belum terlalu rutin, tetapi mungkin bisa ditanyakan ke puskesmas setempat ketika melakukan ANC untuk meminta itu. Oke, baik. Yang udah masuk lagi di 0818621013. Ini lumayan cukup apa ya? Bisa dibilang agak sedikit pertanyaan agak sedikit menyinggung ya. Apakah orang yang mempunyai penyakit hamil itu memiliki penyakit jantung itu bisa hamil? Silakan, Dok. Ya, pakai Mas Iwan, nggak ada namanya ya. Ya, jadi begini ya Bu ya. Untuk penyakit jantung sendiri kan ada banyak sekali tipenya. Ada penyakit jantung yang bawaan, ada penyakit jantung yang didapat. Nah, kalau didapat ini berarti kelainan jantung tersebut terjadi setelah kita lahir. Apakah pada usia berapapun, yang jelas ketika kita di dalam kandungan sampai dengan lahir itu belum ada apa-apa. Tetapi dalam perjalanannya kita semakin besar, itu terjadi, atau bahkan mungkin terjadi pada saat sudah usia dewasa. Nah, tetapi kalau yang bawaan, ini kan memang sudah bawaan sejak dari dalam kandungan. Jadi qadarullohnya ya memang sudah kena jantung bawaan, begitu, sehingga kita nggak bisa apa-apa kan. Nah, ini pun nanti akan sekali lagi tergantung dari derajatnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita bisa mengidentifikasi itu sakitnya apa, nanti dokter akan mengidentifikasi sih, dan kemudian kami akan melakukan stratifikasi. Jadi nanti akan kita kelompokkan nih, ibu ada di resiko yang mana begitu. Kalau seandainya kelas atau tingkat resikonya itu 1, 2, 3, itu sebetulnya masih oke. Jadi kalau 1 nggak masalah, silahkan hamil-hamil aja. 2 juga oke, nanti paling perlu pemantauan atau mungkin agak sedikit ada lebih berat. 3 ini strata atau tingkat resiko yang
di atasnya lagi gitu. Tapi kita masih akan bisa melakukan bailout itu berarti strategi untuk bagaimana supaya sama-sama ibu nyaman, lancar selama kehamilan walaupun dengan risiko tinggi, dan nanti akan ada protokol-protokol tertentu nih, seperti ibu harus kontrolnya kemana, rumah sakit yang tingkat berapa, seperti itu, karena tidak semua rumah sakit seperti tipe D atau tipe C itu mungkin mempunyai kapabilitas itu. Nah, kalau dia masuk tingkat resiko 4 bagaimana? Nah, kalau masuk tingkat resiko 4, ini kami kadang-kadang memberi beberapa penyakit tertentu kami kadang-kadang memberi konseling sebisa mungkin jangan hamil. Mengapa? Karena untuk beberapa penyakit itu resiko kematian ibunya menjadi terlalu besar. Bisa sampai lebih dari 50%, bahkan bisa sampai lebih dari 60%. Nah, kalau seperti ini kami kan bisanya hanya memberikan saran ya. Sebisa mungkin jangan hamil misalnya begitu. Tapi tentunya ini semua sudah dengan segala macam penjelasan yang cukup detail gitu. Jadi semua keputusan apapun itu, semua keputusan tentunya ada pada keluarga atau ada pada pasien dan keluarga itu sendiri. Begitu. Jadi kami akan memberikan semua informasi dan kita akan memberikan saran, tapi keputusan akhir tetap pada keluarga. Kami akan selalu melakukan itu. Oke, baik. Jadi artinya walaupun punya resiko yang tinggi, kembali ke keluarga ya, kalau misalnya tetap mau hamil ya udah sih gitu ya. Betul. Ya gimana ya? Karena kan kami tidak berhak bilang nggak boleh hamil gitu, sebetulnya ya kalau secara etika. Tapi kami akan bilang ini kami menyarankan supaya tidak hamil, jadi tolong pakai kontrasepsi misalnya gitu. Tetapi kadang-kadang kalau kita di Indonesia itu agak susah ya dengan lingkungan sosial dan sebagainya gitu. Jadi memang banyak yang kemudian datang dalam posisi itu tadi, resiko sangat tinggi, tapi datang kok sudah hamil di minggu kesekian. Ya mau nggak mau kita akan sampaikan, kita akan lakukan monitoring gitu. Kita bukan akan terus meninggalkan pasien gitu kan. Tapi ya itu, pasien dan keluarga harus tahu bahwa ini ibu ada di dalam resiko yang paling tinggi begitu. Jadi kita akan berikan informasi untuk penyakit yang ini, nanti resiko pada saat kehamilan begini, resiko fatalitasnya sekian, resiko untuk bayi sekian, gitu. Kalau belum hamil itu juga akan kita sampaikan di depan. Jadi kadang-kadang kita ya sebisa mungkin, maksudnya bukan sebisa mungkin, ini sebetulnya gitu, kalau secara medis kita tidak menyarankan untuk hamil, biasanya begitu. Karena begini-begini gitu, karena risiko terlalu tinggi, risiko untuk ibunya begini, nanti pasca melahirkannya akan begini, belum risiko untuk bayinya akan seperti apa, begitu kita sampaikan. Oke. Ya. Dan jadi tergantung penyakitnya, Ibu. Oke, baik. Jadi itu tadi yang dijelaskan ya, bahwa penyakit jantung itu tidak penyakit jantung aja, ternyata ada tipe-tipe klasifikasi sendiri kayak kita ya. Ini dari Ibu Ajeng di Bantul, dokter, ada Ibu Ajeng di Bantul. Kalau anak baru lahir seperti kaget, apakah itu ada potensi ada penyakit jantung seperti itu? Sebetulnya kita ngomongin ibu hamilnya sih, Ibu Ajeng. Saya bukan dokter anak. Oke. Dan saya juga bukan dokter kandungan, karena kita ngomongnya penyakit jantung pada ibu hamil. Kebetulan kita memang banyak menangani ibu hamil yang dengan permasalahan jantung. Tetapi ini mencoba macam-macam ya, Ibu. Kalau kadang-kadang kaget, bayi kecil itu kan, atau bayi newborn 1, 2, 3 bulan itu kan memang kalau dia tidur kadang-kadang agak terkaget begitu, dan itu nggak mesti karena ada kelainan jantung. Jadi selama dokternya bilang baik-baik saja, insya Allah begitu aja. Oke, baik ya. Mencoba menjawab gitu ya, dokter. Saya mencoba menjawab kekhawatiran Ibu Ajeng gitu. Tetapi bayi kecil memang dia kadang-kadang agak kaget gitu, karena kan mereka sangat sensitif dengan perubahan suara yang mungkin untuk kita aja nggak kedengeran, mereka kedengeran. Oke, baik. Kita kembali ke tema kita ya. Kalau berbicara soal yang namanya penyakit jantung pada kehamilan nih, dokter, gejalanya itu sebenarnya seperti apa nih untuk keadaan yang normal dan juga keadaan yang memang sudah ada penyakit penyerta seperti itu? Kalau pada keadaan normal sebetulnya si ibu itu toleransinya akan cukup baik. Memang kadang-kadang karena perubahan hormonal ya di trimester 1 kadang-kadang
muncul yang namanya morning sickness. Ini karena murni perubahan hormonal. Kemudian di trimester 2 oke. Trimester 3 itu karena perubahan volume darah, maka mereka toleransi terhadap aktivitas mungkin agak menurun. Kecuali ibu memang aktif dalam artian rutin olahraga, kemudian aktivitas fisiknya itu banyak. Maka ketika kita bisa menjaga aktivitas fisik itu selama hamil, maka biasanya toleransinya tetap akan sangat bugar, tetap akan bisa bugar. Nah, kalau sudah dengan penyakit penyerta, itu memang kadang-kadang muncul keluhan-keluhan seperti lebih mudah sesak nafas atau lebih mudah lelah, gitu. Kemudian lebih gampang berdebar-debar ya, atau irama jantungnya kadang-kadang nggak teratur, atau kadang-kadang ada irama jantung yang kadang melompat lah ibaratnya seperti itu kalau orang rasakan. Atau berat di dada, kemudian kakinya mungkin agak bengkak, atau perutnya agak bengkak tapi agak susah, itu nanti untuk dibedakan. Kira-kira seperti itu. Atau kalau mereka yang sehat tetapi kemudian di akhir kehamilan itu mengalami gangguan pada jantung oleh karena misalnya hipertensi gitu ya, maka akan terjadi perubahan keluhan yang cukup signifikan. Jadi mungkin seseknya bukan yang ringan-ringan aja, tapi tiba-tiba terus sesek gitu ya, kayak menggeh-menggeh gitu, jalan sedikit menggeh-menggeh, atau bahkan kalau tidur pun ya nggak bisa oleh karena dia menggeh-menggeh banget, jadi harus duduk begitu. Itu beberapa keluhan. Mungkin kakinya bengkak gitu, tapi disertai dengan keluhan sesak nafas. Nah itu mungkin perlu dicek. Oke. Baik, kalau untuk yang sudah mempunyai penyakit penyerta seperti itu, apakah ada apa ya, kayak semacam kiat khusus nih terkait dengan wah aku udah punya penyakit jantung nih, aku lagi hamil, harus gimana sih aku sebenarnya nih? Ya, jadi tetap yang pertama menjaga aktivitas supaya nggak hanya berdiam diri saja. Karena kalau berdiam diri saja itu ibu hamil memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terjadinya gumpalan darah di pembuluh darah balik. Karena kondisi kehamilan, perubahan hormonal itu seorang ibu hamil ini biasanya darahnya lebih kental. Jadi dia aliran darahnya agak susah baliknya tuh. Kalau dari harusnya kan aliran darah itu kalau dari jantung dipompa ke tubuh, kemudian dia balik lagi ke jantung kan? Nah itu baliknya lagi ke jantung itu yang biasanya agak kesulitan. Nah kalau ini di kaki itu karena jauh tuh dari jantung. Jadi baliknya kan butuh waktu, dan kalau itu lambat maka di kaki itu bisa menimbulkan gumpalan darah. Nah kalau ini ada gumpalan darah itu cukup berbahaya untuk ibu maupun untuk untuk bayi sih, oleh karena dia cukup berbahaya untuk ibu. Nah kemudian jadi tetap usahakan untuk ada aktivitas fisik mampu apapun, tetapi sebisa mungkin paling tidak ada maintenance ya, seperti jalan kaki setiap hari 30 menit. Ini akan memperbaiki aliran darah, kemudian kerja jantungnya juga lebih bisa terlatih, istilahnya seperti itu. Karena walaupun dia dengan tambahan beban, tapi kalau dilatih sedikit demi sedikit, maka kemampuan si jantung itu untuk memberikan aliran darah ke ibu atau ke bayi jauh lebih baik. Okay. Kemudian yang ketiga, kalau memang ada obat yang diminum, tolong diminum dengan rutin. Pastikan dulu sebelumnya bahwa konsultasi dengan dokternya, kasih tahu dokternya bahwa saya sedang hamil dan dengan kondisi jantung tertentu, maka dokter akan melakukan modifikasi pada obat jika diperlukan. Okay. Kemudian minum nih cairan yang dikonsumsi ini juga tergantung dari kelainan jantungnya seperti apa. Itu nanti dokter akan memberitahu. Kemudian yang penting lagi adalah kontrol rutin. Kenapa? Karena kita perlu melakukan monitoring berkala nih dengan bertambahnya usia kehamilan, bagaimana toleransi jantung terhadap pertambahan besarnya kehamilan tersebut, begitu. Jadi nggak terus berhenti begitu saja ya, tapi memang harus dengan kontrol rutin, jadi kami bisa monitor. Oke. Kira-kira begitu Mas Iwan. Ada yang masuk lagi di WhatsApp 0818621013, ada Mbak Lisa di Wirobrajan. Agar sehat jantung, kita baiknya konsumsi makanan dan juga minumannya seperti apa? Ya, Mbak siapa tadi? Mbak Lisa di Wirobrajan. Mbak Lisa. Oke, selamat malam Mbak Lisa, semoga sehat selalu ya. Jadi
Sebetulnya kita semua tahu sih jawabannya ya, untuk menjaga kesehatan jantung. Mau itu hamil maupun itu nggak hamil, maka minuman yang paling bagus adalah air putih. Air putih. Nggak, air putih, nggak manis, nggak asin, nggak ada pengawet, ya kan? Pokoknya murni Udah, saya ya. nggak bisa jawab apa lagi ya. Murni. Ya, air putih gitu. Oke. Itu untuk minuman. Kalau untuk makanannya, Dok? Untuk makanannya tentunya usahakan rendah minyak ya, rendah lemak, kemudian batasi asupan garam, kemudian gula yang fine sugar ya. Jadi misalnya kalau masak, kalau orang Jogja kan kadang-kadang Suka yang manis gula, gitu ya. dicemplungi gula itu, entah gula pasir, entah gula Jawa, entah gula halus lah, nggak tahu lah gula apa. Ya itu dikurangin sih. Dan gula itu sebenarnya nggak cuma ada di gula yang pasir atau gula Jawa, itu kecap itu pun juga gulanya besar. Ya itulah, kalau kita itu kan kadang kalau masak oseng-oseng itu, kalau di Jogja itu kan udah pakai kecap, Pakai gula. tapi itu masih tambah gula. Oke. Ini ngomongin soal gaya hidup juga ya, dokter ya. Peran gaya hidup sehat untuk mencegah komplikasi jantung ini bagaimana? Ya, jadi ini juga nggak hanya berlaku untuk ibu hamil ya, tapi karena kita konteksnya bicara kehamilan, ini sangat penting karena konsumsi makanan-makanan yang ada sekarang ini kita perhatikan tuh, dengan adanya fenomena online food, Iya, online food. online food lah. Dengan fenomena online food ini dan juga kuliner booming itu kan dalam berapa 3-4 tahun terakhir ya, kuliner booming ini trennya itu kan nggak sehat sama sekali. Itu boba, boba milk tea lah, kemudian cake yang ada krimnya, kemudian cheesecake, kemudian fast food atau junk food itu pertama terlalu tinggi kalorinya, kemudian yang kedua terlalu tinggi gulanya, kemudian terlalu tinggi kandungan lemaknya, kemudian ya krim-krim tentunya kandungan lemaknya terlalu tinggi. Jadi ya tetap sebetulnya clean food itu yang paling bagus sih ya, kalau kita bisa masak sendiri, atau sekarang juga banyak sih pilihan online food itu yang berlabel healthy food, tapi tolong dilihat betul itu berlabel healthy food itu label aja atau memang dia betul-betul healthy. Itu menjadi bekal yang cukup bagus sih untuk ibu hamil. Dan walaupun kan orang bilang, oh ya lagi hamil kamu makan aja, udah apa aja maunya dimakan. Tapi juga mesti kita ingat bahwa kita sebenarnya nggak makan untuk kita gitu, kita makan untuk bayi gitu kan. Dan bayi itu dalam proses pertumbuhannya yang paling penting untuk dibutuhkan adalah protein. Jadi kandungannya itu harus cukup gitu. Kalau yang sekarang itu kan terlalu banyak kandungan gula sama lemaknya ya. Jadi itu mungkin yang perlu diperhatikan. Dan sebetulnya kandungan garam tinggi, gula tinggi sama minyak tinggi juga nggak bagus gitu untuk ibu-ibu yang sudah ada sakit jantungnya maupun yang tidak. Itu mesti agak repot juga kalau di belakang terus hipertensi gitu, terus kemudian ada masalah lain. Oke, baik. Untuk mencegah penyakit jantung ketika lagi hamil bagaimana, dokter? Ya, jadi kalau untuk mencegah penyakit jantung pada kehamilan, yang paling sering oleh karena hipertensi, maka itu bisa dikurangi resikonya dengan klasik ya, pencegahan atau gaya hidup sehat seperti tadi, misalnya makannya betul-betul yang clean food, kemudian protein yang cukup, kemudian kandungan sayur supaya vitaminnya cukup, kemudian kurang oil, kurang minyak, kurang lemak, dan garamnya itu secukupnya aja. Kemudian santan ini juga karena lemaknya tinggi ya, jadi kadang-kadang nanti akan membuat hipertensi. Kemudian aktivitas fisik. Nah ini yang kadang-kadang kemudian pakai alasan ya, oleh karena lagi hamil, terus maunya rebahan, mager gitu ya, itu juga merugikan. Jadi kalau ibu hamil ya tetap harus ada aktivitas, mau jalan 30 menit, mau renang, mau apa sih yang disuka biasanya olahraga, nanti tinggal disesuaikan. Baik dokter, ini kok
Daftar pertanyaan saya masih banyak banget nih sebenarnya. Banyak. Cuma waktu yang membatasi ya. Mungkin closing statement terkait dengan tema kita dokter kepada Stalovers, monggo silakan. Ya. Untuk ibu-ibu, untuk calon ibu maupun untuk bapak-bapak yang punya istri ya, atau mas-mas yang nantinya akan punya istri, intinya adalah bahwa ketika seorang itu mau hamil, maka kita perlu kondisi yang optimal untuk menjalani kehamilan. Jadi selalu lakukan screening untuk masuk ke dalam kehamilan itu, kita pastikan bahwa kondisi badan itu sehat, kondisi jantung itu sehat. Kalaupun sudah terdiagnosis, jangan patah semangat, karena akan selalu ada solusi insya Allah bagi siapapun, dan konsultasikan ke dokter kalau memang sudah ada penyakit sebelumnya, bahwasanya nanti resiko kehamilan dan bagaimana harus menjalani kehamilan itu. Baik. Bagi yang masih sehat dan kemudian sekarang lagi hamil, tetap semangat, selalu jaga kesehatan supaya nanti kehamilan dan juga kelahirannya lancar dan juga sehat untuk ibu dan bayi. Baik, ya. Dokter Diah, terima kasih sudah berbagi informasi kepada Stalovers terkait dengan tema kita memahami penyakit jantung dan juga sebab dan juga solusinya. Lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda ya dokter ya. Ya. Baik, terima kasih dokter. Selamat malam. Sama-sama. Selamat malam Mas Iwan. Selamat malam semuanya. Baik. Itu tadi Stalovers obrolan menarik kami ya di Health Talk bersama dengan FKKMK UGM terkait dengan memahami penyakit jantung pada kehamilan dan juga sebab dan solusinya ya, bersama dengan Dr. Diah Wulan Anggraini, PhD, SPJKP, JPK maksud kami Departemen Kardiologi dan juga Kedokteran Vaskuler FKKMK UGM dan juga RSUP Dr. Sarjito. Terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan kami di 0818621013. Sekali lagi 0818621013. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan terkait dengan malam hari, dan juga pertanyaan semoga sudah bisa mewakili dan juga menjawab ya. Amit dari Health Talk Show untuk edisi malam hari ini ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Demikian tadi Health Talk Show, persembahan dari Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM.